Halo teman-teman, di sini kita akan menjelaskan terkait peranan geologi dalam bidang eksplorasi sampai produksi minyak dan gas. Tapi sebelum kita tahu tentang peranan geologi seperti apa, kita harus tahu proses pembuatan minyak dari awal sampai akhir. Berikut cuplikan video. Minyak dan gas bumi merupakan hasil dari proses makhluk hidup purbakala yang mati dan terkubur selama jutaan tahun, mendapatkan tekanan dan pemanasan suhu tinggi, lalu kemudian berproses menjadi mineral. Untuk membawa minyak dan gas bumi sampai ke permukaan, dibutuhkan proses yang panjang dan mahal. Industri migas modern membagi proses ini menjadi dua tahap, yaitu tahap eksplorasi dan tahap produksi. Kegiatan eksplorasi dimaksudkan untuk menemukan cadangan migas, sedangkan kegiatan produksi bertujuan untuk mengangkatnya ke permukaan. Kegiatan eksplorasi terdiri dari beberapa tahap, meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi. Studi geologi dilakukan untuk memahami struktur dan susunan batu di lapisan bawah permukaan. Dari hasil studi ini, maka dapat diketahui area yang perlu dikaji lebih lanjut menggunakan studi geofisika. Studi geofisika bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan, mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Proses ini berlangsung selama 6 bulan sampai dengan 1,5 tahun, tergantung dari luasan area dan kedalaman yang dituju. Metode yang paling banyak digunakan untuk mengetahui sifat fisik batuan adalah survei seismik. Melalui kegiatan seismik, keadaan di bawah tanah dapat direkonstruksi menjadi gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kegiatan seismik berlangsung selama 1 sampai dengan 4 tahun, tergantung dari lokasi dan tipe reservoirnya. Berdasarkan hasil interpretasi gambar, jika ditemukan lapisan yang berpotensi menyimpan cadangan migas, maka selanjutnya akan dilakukan kegiatan pengeboran eksplorasi. Data seismik yang akurat belum tentu menjamin terdapatnya cadangan migas. Data tersebut harus dibuktikan dengan kegiatan pengeboran. Semakin dalam lapisan yang dibor, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Pengeboran merupakan bagian terpenting dalam kegiatan eksplorasi maupun produksi. Lama waktu pengeboran satu sumur bisa memakan waktu 1 sampai 4 bulan. Kegiatan eksplorasi mengandung resiko dan ketidakpastian yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, dibutuhkan modal yang sangat besar, teknologi yang canggih, dan sumber daya manusia yang berpengalaman. Resiko terburuk dari kegiatan pengeboran adalah dry hole atau tidak ditemukannya cadangan migas. Akan tetapi, keduanya tidak dapat ditemukan tanpa melalui kegiatan eksplorasi. Jika kegiatan eksplorasi berhasil, kegiatan dapat dilanjutkan dengan tahap pengembangan atau produksi. Kegiatan ini mencakup pengeboran sumur, pengembangan, serta pembangunan fasilitas produksi. Kegiatan produksi mengangkat minyak dan gas bumi ke permukaan. Aliran migas akan masuk ke dalam sumur, lalu dinaikkan ke permukaan melalui tubing. Minyak dan gas bumi kemudian dialirkan ke sumur, lalu naik ke permukaan melalui pipa salur. Setelah itu dialirkan lagi ke separator, yang akan memisahkan keduanya dari material yang tidak dibutuhkan, hingga akhirnya minyak dan gas bumi saling dipisahkan. Proses ini biasanya memakan waktu 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Minyak dialirkan menuju tangki pengumpul, sementara gas dialirkan melalui pipa kepada konsumen. Proses pengangkatan ini dapat memanfaatkan tekanan alami atau menggunakan metode pengangkatan buatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan menjelaskan tentang peran geologi dalam eksplorasi migas. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Di sini ada saya bernama Abdul Rahman dengan NIM 10122346. Terus di sini ada Habib Mustafa Nur dengan NIM 10122323. Selanjutnya ada Fatimah Bagiyata dengan NIM 10122330. Selanjutnya ada Kalim Madwi dengan NIM 10122332 dan ada Syahila Patricia dengan NIM 10122311. Next, outline dari kelompok kami di sini ada outline, yaitu ada latar belakang, lalu ada peran geologis secara umum, lalu ada implementasi peran geologis, lalu ada impact peran geologis dalam eksplorasi migas.
Next. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana minyak bumi itu terbentuk. Yang pertama, minyak bumi itu terbentuk melalui beberapa tahapan, yaitu organisme terkubur di dalam dasar laut, lalu sisa organisme hidup tersebut terkubur oleh lumpur dan garam. Selanjutnya, tekanan panas mengubah sedimen menjadi minyak bumi, dan minyak bumi yang telah terbentuk diekstraksi oleh manusia sebagai sumber energi, seperti gambar di rumah kerja. Next. Baik, di sini adalah data pengeboran minyak bumi dari tahun 1973 hingga tahun 2024. Di sini pada tahun 1974 hingga 1900-an Indonesia mengalami oil boom, yaitu pelonjakan dari pengeboran minyak bumi. Tapi dari data yang kami dapatkan tahun terakhir, Indonesia mengalami penurunan di area pengeboran minyak bumi. Di sini dari data yang berasal dari SDM Aceh menemukan juga bahwa Indonesia memiliki cadangan minyak bumi sebesar 49 juta barel, dan di sini peran geologi sangat penting untuk melakukan eksplorasi. Nah, di sini dapat diketahui bahwa konsumsi dari minyak bumi Indonesia terus meningkat, tetapi eksplorasinya sangat rendah. Hal yang memungkinkan kenapa eksplorasinya rendah selain sumur bor yang sudah tua yang digunakan, tetapi SDM yang cukup rendah untuk melakukan eksplorasi. Di sini geologi berperan penting, dan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan peran apa saja yang akan dilakukan oleh seorang geologis dalam eksplorasi migas. Oke, selanjutnya peran geologi secara umum. Peran geologi secara umum ini terdapat dua, yaitu yang pertama ada perencanaan, pengelolaan, dan pemetaan sumber daya cadangan, serta yang kedua itu adalah integrasi data geologi, geofisika, dan seismik. Baik, perencanaan, pengelolaan, dan pemetaan sumber daya cadangan ini dilakukan dengan cara studi atau penelitian regional untuk mengidentifikasi daerah yang berpotensi memiliki cadangan yang mengandung hidrokarbon. Nah, contohnya seperti gambar di layar ini merupakan hasil analisis dari pemetaan dari data geologi, geofisika, dan petrofisika berupa peta sumber cadangan yang ditunjukkan dengan warna hijau ini. Dan yang kedua itu adalah integrasi data geologi, geofisika, dan seismik. Dalam produksi migas, seorang geologis punya peran dalam pemetaan struktur geologis dan jenis batuan di area eksplorasi. Mereka menggunakan metode analisis seperti contoh di gambar dengan menggunakan analisis seismik, refleksi. Hal ini digunakan untuk mengidentifikasi reservoir migas. Dari beberapa peran geologis yang telah kami diskusikan, kami memilih untuk menjelaskan peran geologis dalam integrasi data geologi, geofisika, dan seismik pada produksi migas. Selanjutnya untuk implementasi peran geologis. Untuk yang pertama ini kita melakukan integrasi data geologi pemetaan sikapan. Jadi kita ngumpulin data sikapan yang ada di data regional. Setelah itu berdasarkan kejurusan dan kemiringan dari sikapannya yang sudah kita temukan, kita membuat penampang dua dimensi. Dari penampang ini kita bisa lihat lipatan-lipatan serta kemiringan, serta kita bisa menemukan adanya lipatan antikline, di mana antikline ini biasanya menjadi perangkat dari potensi hidrokarbon, di mana hidrokarbonnya adalah sumber migas tersebut. Selanjutnya untuk integrasi data geofisika, kita mulai dari survei gravitasi. Jadi ini alatnya namanya gravimeter. Dia tuh untuk mengukur tarikan kecil dari gravitasi yang ada di meter tersebut. Nah, gravitasi yang ada ini bisa munculin permukaan di bawah tanah seperti lipatan seperti apa, terus ada patahan apa enggak, di mana nanti patahan, lipatan,
itu tuh jadi analisis kita terhadap distribusi hidrokarbon yang ada. Jadi kita tahu hidrokarbon itu berapa kemana. Jadi kita bisa analisis potensi hidrokarbon. Selanjutnya kita ada integrasi data geofisika dalam survei seismik. Di sini tuh dia namanya seismik refleksi. Jadi dengan alat yang namanya hidropon, dia itu ngeluarin gelombang ke bawah permukaan bumi, habis itu dipantulkan kembali dan dengan memakai perangkat lunak akan seismik datanya tuh diproses. Jadi ini tuh contoh data seismik. Nah, dari sini kita juga bisa analisis dari pola gelombang dari refleksi data seismik tersebut. Kita bisa dapat data-data di mana potensi hidrokarbon itu berada. Seperti ini mungkin ada lipatan, kayak ada patahan juga. Jadi kita bisa nemu kurang lebih sama seperti survei magnetik. Jadi untuk ketentuannya untuk tujuannya sama, yakni menemukan distribusi hidrokarbon itu dan potensi hidrokarbon itu berada di titik mana. Selanjutnya, Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi data geofisika survei magnetik. Pada survei magnetik, geologis menggunakan magnetometer untuk mengukur variasi medan magnet bumi. Kemudian data tersebut diproses untuk menghasilkan peta anomali. Peta anomali magnetik yang menunjukkan perbedaan antara medan magnet terukur dan teoritis. Anomali ini dapat mengindikasikan keberadaan batuan dengan sifat magnetik yang berbeda, seperti batuan beku basah atau batuan sedimen yang mengandung mineral magnetik. Selanjutnya ada pengawasan dan interpretasi pengeboran. Pada fase pengeboran, geologis bertanggung jawab dalam mengawasi proses dan interpretasi data yang dihasilkan secara real time. Mereka menganalisis sampel yang didapat, sampel batuan yang didapat dan lumpur ke permukaan untuk mengidentifikasi jenis batuan, kandungan fosil, dan tanda-tanda keberadaan hidrokarbon. Geologis juga memantau parameter pengeboran seperti laju penetrasi, tekanan, dan suhu untuk memastikan operasi berjalan dengan aman dan sesuai dengan prosedur yang tertera. Informasi yang diperoleh selama pengeboran digunakan untuk memperbarui model geologi bawah permukaan dan membuat keputusan penting terkait kelanjutan pengeboran atau penghentian sumur. Selanjutnya adalah Moonlogger, analisis lumpur pengeboran. Moonlogger sendiri adalah spesialis geologi yang bekerja di pengeboran untuk menganalisis lumpur pengeboran dan sampel batuan secara real time. Mereka mengidentifikasi jenis batuan, kandungan mineral dan fosil, serta mengukur parameter fisik lumpur seperti densitas dan viskositas. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi zona produktif, memperkirakan tekanan zona, dan Moonlogger ini berperan penting dalam pengambilan keputusan cepat di lokasi pengeboran agar tidak terjadinya kesalahan nyata. Baik, selanjutnya adalah impact atau peran geolog dan dalam eksplorasi migas. Peran geologis dalam riset minyak dan gas sangat penting dan dinantikan. Mereka adalah kunci dalam proses eksplorasi dan eksplorasi migas. Karena pengetahuan dan keahlian mereka membantu menemukan dan mengelola cadangan migas dengan efisien dan efektif. Geologis menggunakan metode ilmiah seperti survei seismik dan analisis batuan untuk menemukan dan mengevaluasi potensi reservoir, serta mengidentifikasi risiko dan ketidakpastian dalam eksplorasi. Setelah reservoir ditemukan, mereka bekerjasama dengan insinyur untuk mengembangkan strategi investasi terbaik, mengoptimalkan produksi, dan meminimalkan dampak lingkungan. Selain itu, geologis terus melakukan penelitian untuk memahami geologi dan mengembangkan teknologi eksplorasi baru. Selama produksi, mereka memantau kondisi reservoir dan mengevaluasi kinerja produksi, serta juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Tanpa keahlian geologis, industri migas tidak akan dapat beroperasi dengan efisiensi dan efektivitas yang diperlukan untuk memenuhi permintaan energi global. Baik, bisa dilihat pada gambar berikut. Walau geologis sudah berperan banyak, tapi pada produksi migas masih ditemukan beberapa dry hole. Walau titik yang sudah ditentukan, apalagi dari geologi, proses produksi akan menjadi lebih lebih susah, bahkan mustahil. Oleh karena itu, geologi berperan dalam menghasilkan efektivitas dan penghematan biaya pada eksplorasi dan produksi migas.